Selamat datang di Kuda Hitam TV, channel inspirasi bagi para calon pemenang masa depan. Kita ketahui pandemi corona mengakibatkan beberapa sektor bisnis sangat terpukul. Namun, di sisi lain, ada beberapa bisnis yang justru berkembang di masa pandemi ini atau akan berkembang setelah pandemi ini berakhir. Faktor kebutuhan adalah alasan utamanya. Alasan lainnya adalah karena perubahan gaya hidup yang disebabkan pandemi ini. Yang pertama, masker dan alat pelindung diri. Secara global, alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan sekali pakai, hand sanitizer, dan pelindung wajah mengalami peningkatan penjualan di berbagai negara. Bahkan sebelumnya, sempat terjadi panic buying dan penimbunan besar-besaran oleh beberapa oknum. Para produsen pun kesulitan mencukupi permintaan yang tinggi ini. Namun, akhirnya masalah bisa terpecahkan dengan solusi dari kalangan masyarakat sendiri. Konveksi yang biasanya memproduksi pakaian, kini bisa mengambil langkah alternatif dengan memproduksi APD. Dan dari kalangan masyarakat umum juga menunjukkan kreativitas masing-masing dengan membuat masker-masker kain dengan desain yang unik. Masker-masker kreatif ini ada yang dijual dan ada yang untuk dipakai sendiri, dan setidaknya bisa menjadi langkah alternatif untuk mencari penghasilan tanpa harus membuat tenaga medis kekurangan suplai APD. Yang kedua, alat atau jasa penyemprotan disinfektan. Meskipun nantinya kurva penyebaran virus COVID-19 akan mengalami penurunan, langkah-langkah waspada akan tetap dilakukan, mengingat mudahnya virus ini menular. Penyemprotan disinfektan akan menjadi standar baru sebagai langkah pencegahan COVID-19 di tempat-tempat komersial seperti restoran, kafe, perkantoran, tempat wisata ketika nanti sudah mulai aktif lagi. Bagi Anda yang belum terpikir hal ini, segeralah mencari tahu tentang cara pembuatan disinfektan yang aman, karena diperkirakan jasa ini akan melonjak permintaannya setelah pemerintah melonggarkan atau menghentikan pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga, drone. Sebelum ada pandemi corona, drone telah menjadi tren baru di berbagai negara, baik untuk pengiriman barang kecil maupun untuk tujuan-tujuan lain seperti pemantauan, pelacakan, pembuatan video maupun fotografi, hingga untuk membantu sektor pertanian. Nah, tren ini semakin meningkat di masa pandemi ini. Cina, Korea Selatan, dan Spanyol menggunakan drone untuk menyemprotkan disinfektan ke berbagai area. Selain itu, drone juga digunakan untuk pemantauan selama masa lockdown atau karantina, yang disertai dengan mikrofon juga untuk memperingatkan warga agar tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Dengan drone, social dan physical distancing juga bisa lebih efektif karena mengurangi kumpulan orang yang mungkin harus bertugas di jalanan. Yang keempat, jasa pengiriman barang. Sebelum pandemi terjadi, jasa pengiriman barang sebenarnya sudah menjadi tren baru karena semakin menjamurnya berbagai e-commerce dan juga kebiasaan masyarakat yang sudah akrab dengan belanja online. Namun, setelah pandemi menurun atau berakhir, tren ini akan mengalami lonjakan yang lebih signifikan karena kebiasaan orang yang belanja di pusat perbelanjaan pun akan beralih ke belanja online. Sebelumnya, belanja online biasanya didominasi oleh barang-barang fashion, perawatan kecantikan, dan gadget. Namun ke depannya, belanja kebutuhan pokok seperti sembako pun akan beralih ke belanja online, mengingat social dan physical distancing akan menjadi standar keamanan diri selama beberapa bulan berikutnya. Yang kelima, puzzle dan permainan papan atau board games. Puzzle dan permainan jenis papan atau board game telah kalah booming sejak era internet, di mana hampir semua jenis permainan sudah tersedia dalam bentuk digital dan dapat dimainkan via smartphone. Namun, ketika pandemi terjadi, orang terpaksa harus berkegiatan di rumah, dan otomatis waktu yang dihabiskan di internet semakin tinggi. Karena itulah, diperkirakan orang menjadi bosan untuk bermain game di media digital juga, dan mulai beralih ke puzzle dan papan permainan seperti monopoli, ular tangga, catur, ludo, dan masih banyak lagi. Permainan dengan papan sebagai komponen utamanya ini terasa menjadi lebih seru karena bisa dilakukan beramai-ramai bersama anggota keluarga. Kehangatan keluarga pun menjadi lebih terasa daripada bermain game sendiri-sendiri di smartphone masing-masing. Yang keenam, alat olahraga. Sebagai salah satu jenis tempat berkumpulnya orang-orang, gym dan tempat fitness ditutup selama masa pandemi corona.
ketika pandemi telah berakhir pun, tempat-tempat ini diramalkan akan tetap sepi karena orang masih terbawa dengan kebiasaan sosial dan physical distancing. Itulah yang membuat banyak orang memutuskan untuk berolahraga di rumah dengan peralatan yang sederhana. Alat-alat olahraga rumahan seperti matras dan barbel diprediksi akan melonjak permintaannya. Jenis olahraga yang dapat dilakukan di rumah seperti yoga, push up, sit up, senam akan semakin meningkat trennya. Apalagi sekarang juga sedang ngetrend video conferencing, sehingga para instruktur yoga, fitness, senam dapat membimbing audiensnya di rumah masing-masing dengan aplikasi video conference ini. Yang ketujuh, video conference dan dokumen handling. Banyak perusahaan yang dengan cepat beradaptasi dengan kegiatan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini meningkatkan permintaan akan jasa atau layanan yang bisa menerapkan kerjasama tim atau mengoperasikan bisnis dan pekerjaan secara remote. Layanan video conference seperti Zoom, Skype, Google Meeting, dan lain-lain diketahui mengalami peningkatan user secara signifikan selama 2 bulan terakhir. Selain video conference, dokumen handling juga menjadi kebutuhan untuk bekerja dari rumah, karena seringkali dokumen-dokumen yang telah disetujui bersama perlu untuk ditandatangani. Hal ini akan meningkatkan pemakaian aplikasi atau software pemindaian penandatanganan dokumen. Yang kedelapan, wastafel portable dan sabun cuci tangan. Mencuci tangan sesuai arahan medis terbukti dapat mencegah dan membunuh virus, sehingga kebiasaan ini akan lebih sering dilakukan ke depannya. Selama ini, ketersediaan wastafel untuk cuci tangan sering kita jumpai di restoran-restoran saja. Namun ke depannya, tempat-tempat umum lainnya akan menyediakan wastafel-wastafel portable sebagai langkah pencegahan penularan virus corona. Orang akan semakin terbiasa untuk mencuci tangan sebelum masuk dan setelah keluar dari ruangan. Dan tentu saja, kebutuhan akan sabun untuk cuci tangan pun akan semakin meningkat seiring dengan penggunaan wastafel di berbagai lokasi. Yang kesembilan, konsultasi dokter secara online. Sebelum terjadi pandemi corona, sebenarnya konsultasi dokter via platform online sudah ada sejak hampir setahun yang lalu. Namun, sejak pandemi ini terjadi, layanan konsultasi dokter secara online menjadi semakin booming. Jika dulu untuk bisa berkonsultasi dengan dokter harus membuat janji lebih dahulu dan menemuinya di tempat praktek, kini berkat kecanggihan teknologi, hal itu bisa dilakukan dengan mudah via aplikasi di smartphone. Salah satunya yang paling populer adalah Halodoc. Pengguna atau pasien bisa berkomunikasi dan konsultasi langsung dengan dokter pilihan melalui aplikasi ini. Beragam fitur pun disediakan, seperti voice call, video call, atau chat. Selain itu, jika kita membutuhkan obat-obatan, bisa langsung dipesan secara online yang terintegrasi dengan apotek-apotek terdekat di lokasi kita. Pengantarannya pun sudah terintegrasi dengan layanan kurir cepat seperti ojek online. Bahkan, update terakhir yang kami dapatkan, di Halodoc kini kita bisa melakukan request rapid test COVID-19 dengan metode drive-thru. Yang ke-10, video dan live streaming. Bioskop-bioskop telah nonaktif entah sampai kapan. Konser-konser musik juga banyak yang dibatalkan dan entah kapan akan aktif lagi. Inilah yang membuat audiens video dan live streaming meningkat drastis. Tidak hanya layanan yang gratis seperti YouTube saja, layanan berbayar seperti Netflix, Disney Plus, dan HBO Max pun semakin diminati sebagai hiburan di rumah dalam masa pandemi ini. Di Indonesia sendiri, semakin ngetren konser musik secara online yang dilakukan oleh para musisi untuk menghibur audiens via YouTube. Jadi, para musisi memainkan instrumen bersama-sama di lokasi masing-masing, lalu direkam dengan platform video conference. Setelah itu, diupload ke YouTube atau platform video streaming lainnya. Kedepannya, hiburan-hiburan seperti ini akan terus meningkat trennya, bahkan setelah masa pandemi berakhir. Oke, itulah 10 bisnis yang booming di saat dan setelah pandemi corona. Bagaimana menurut kalian? Produk dan layanan apa saja yang sering kalian beli di masa pandemi ini? Komen ya, dan jangan lupa subscribe juga channel Kuda Hitam TV untuk terus mendapatkan informasi-informasi inspiratif.